Shalom, selamat sore bagi kita, saudara-saudara. Kita akan memulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami rindu bersama-sama kembali untuk boleh belajar, biarlah Tuhan akan boleh menolong kami di dalam pelajaran kami saat ini. Rindu supaya kami ketika boleh belajar, ada pencerahan daripada Roh Kudus sehingga hati dan pikiran kami sungguh-sungguh akan boleh mengerti, memahami tentang Tuhan lewat pelajaran pendidikan agama Kristen pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak di dalam surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua yang beberapa hari yang lalu boleh kita pelajari bersama. Topik kita adalah tentang Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan. Kita tahu bahwa ketika berbicara tentang agama, maka kita tidak akan pernah bisa melepaskan pembicaraan mengenai Allah. Karena ketika membahas tentang agama, maka di dalam itu pasti kita akan membahas tentang yang namanya Allah. Dan semua agama mempercayai adanya Allah atau sejenisnya. Dan kepercayaan tentang Allah inilah yang membedakan agama itu dengan fenomena lainnya, bahkan membedakannya dari hal-hal yang lain di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya yang sudah saya tanyakan beberapa waktu yang lalu, apakah Allah dalam semua agama itu adalah sama? Dari sudut pandangnya Tuhan, memang Allah itu sama. Allah itu satu maksud saya. Tetapi dari penggunaan nama Allah dan pemahaman masing-masing, pengertian masing-masing tentang Allah itu adalah berbeda. Konsep setiap agama tentang Allah yang mereka sembah itu tidak ada yang sama. Kekristenan memahami Allah sebagai Allah Tritunggal, sementara yang lain memahami Allah bukan sebagai Tritunggal. Artinya konsep kita dengan berbagai macam agama tentang Allah itu berbeda. Walaupun Allah itu sesungguhnya kalau dari sudut pandangnya Tuhan, Allah itu sebenarnya hanya satu. Tetapi dari sudut pandangnya manusia, dari sudut pandang agama-agama itu, sebenarnya di dalam konsep mereka Allah itu adalah Allah yang berbeda. Nah, pertanyaannya kepada kita sekarang adalah, siapakah Allah itu? Bagaimana kita bisa mengenal tentang Allah? Dan kita harus mengerti dan memahami tentang hal ini, bahwa inilah bukanlah hal yang mudah untuk kita boleh pahami dengan logika kita. Pertama kita harus bisa membatasi diri kita terlebih dahulu bahwa segala sesuatu tentang Tuhan tidak mungkin untuk kita bisa pahami dengan logika kita. Allah itu, perhatikan pernyataan itu, Allah itu tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Kita tidak akan pernah bisa memahami Allah dengan sempurna. Karena Dia adalah Allah. Pikiran manusia tidak dapat menjangkau ke dalam pengertian sepenuhnya tentang Allah. Kita harus mengerti dan memahami bahwa logika kita, pikiran kita itu terbatas. Tetapi sering sekali di dalam pemikiran dan logika yang terbatas ini, kita sebagai manusia sering sekali memaksakan Tuhan itu harus sesuai dengan logika kita. Sementara Tuhan tidak akan pernah mungkin bisa kita logikakan. Tuhan itu tidak akan mungkin bisa kita pahami dengan sempurna. Maka jikalau ada orang yang bisa melogikakan Tuhan, sebenarnya itu hanyalah Tuhan yang mereka ciptakan dengan logika. Jadi Tuhan itu tidak akan mungkin dilogikakan. Tuhan itu tidak akan mungkin bisa diketahui dan dipahami secara sempurna, secara utuh. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Hanya kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tanpa pengenalan dari Allah, maka manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, jadi tadi saya sudah katakan bahwa kita memang nggak bisa mengetahui dan memahami Allah sepenuhnya. Tetapi Allah dapat dikenal oleh manusia. Kita bisa mengenal Allah sejauh Allah itu menyatakan, membukakan dirinya kepada kita. Lewat apa Tuhan membukakan dirinya? Yang pasti yang pertama adalah lewat Alkitab. Nanti kita akan melihat ini lebih jauh lagi. Lewat apa Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia.
Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah itu kalau begitu? Nah, ini harus juga kita pahami bahwa ketika kita memikirkan tentang Allah, sebenarnya kita sedang memikirkan hal yang paling besar yang bisa dipikirkan oleh manusia. Jadi pemikiran tentang Allah adalah pemikiran terbesar yang pernah dipikirkan oleh manusia. Tetapi bagaimanakah seseorang dapat memiliki pengetahuan akan Allah? Alkitab menegaskan bahwa Allah sendirilah yang mengambil inisiatif pertama untuk menyatakan diri dan kehendaknya kepada manusia. Jadi Tuhan itu yang berinisiatif, bukan manusia. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, manusia itu tidak lagi mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan tetapi mencari yang salah. Menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah gunung yang tinggi, dan hal-hal yang lain. Tetapi pengenalan akan Allah tidak akan mungkin manusia bisa cari di dalam hidupnya dengan benar, kecuali Allah yang memperkenalkan diri. Maka Allah yang harus mengambil inisiatif pertama untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada manusia. Tanpa hal itu, manusia tidak akan pernah sampai kepada pengenalan yang sejati akan Allah. Jadi kalau Allah tidak menyingkapkan dirinya, tidak membukakan dirinya, tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia, maka manusia tidak akan mungkin bisa mengenal Allah di dalam hidupnya. Jadi kalau Allah tidak membukakan dirinya kepada manusia, manusia hanya dapat memperkirakan seperti apa Allah itu. Berdasarkan yang sebelumnya kita sudah belajar, karena ada sifat religiusitas itu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi hal yang bisa manusia ketahui hanyalah berdasarkan ide atau gagasan sendiri. Makanya ketika ada orang berkata, aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah bertemu Tuhan, tetapi Tuhan belum menyatakan diri kepadanya, maka sebenarnya dia sedang menciptakan Tuhan dengan logikanya, berdasarkan idenya, berdasarkan gagasannya sendiri. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk memiliki pengetahuan. Jadi karena manusia itu memiliki pengetahuan, manusia itu selalu mempunyai yang namanya keinginan untuk tahu. Dan keinginan untuk tahu itu dikasih Tuhan, pemberian Tuhan di dalam diri manusia. Karena memang manusia tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari yang namanya kebenaran. Manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran itu. Itu sebabnya kalau kita belajar nanti, para filsuf itu, baik itu dari Yunani di masa lalu sampai dengan hari ini, mereka mencari yang namanya kebenaran dan terus berusaha mencari yang namanya kebenaran, sehingga ketika muncul satu pernyataan tesis, maka mereka akan memunculkan antitesis untuk mendapatkan suatu tesis yang baru. Jadi itu terus yang dilakukan oleh manusia, mencoba terus untuk mencari kebenaran-kebenaran itu. Tetapi sesungguhnya manusia tidak akan mungkin bisa mencari kebenaran itu dengan logikanya sendiri. Nah, manusia itu tidak akan pernah bisa menghindar dari kebenaran. Tidak akan pernah bisa menolak untuk mencari yang namanya kebenaran. Jadi selalu terhubung. Entah hubungan itu berupa penolakan akan kebenaran ataupun yang namanya menerima kebenaran. Jadi pengetahuan atau lebih tepat pengenalan akan kebenaran inilah yang membawa manusia kepada hidup yang seutuh. Jadi ketika manusia sudah mengenal kebenaran yang sungguh-sungguh, yang real itu, maka hal ini akan membawa manusia kepada hidup yang seutuh. Oke, mari kita melihat kemudian di dalam Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-19. Jadi kalau kita memperhatikan Mazmur pasal yang ke-19, kita akan membaca di sana nanti bagaimana tentang Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia bisa mengenal diri, mengenal Allah itu dengan benar. Mari kita lihat Alkitab kita, dan kemudian setelah kita membaca itu Mazmur pasal yang ke-19, mari kita membaginya nanti menjadi dua bagian besar sesuai dengan subtemanya.
Jadi ketika kita lihat nanti Mazmur pasal yang ke-19, kita akan bisa melihat itu pembagian ada dua bagian. Satu bagian Allah menyatakan dirinya lewat apa, dan satu bagian lagi Allah menyatakan dirinya lewat apa. Jadi kalau kita perhatikan nanti, kita baca itu, apa perbedaan di antara keduanya dan apa persamaan di antara keduanya itu. Maka kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-19 itu, kita akan lihat di sana nanti bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat berbagai cara. Paling tidak kita lihat di situ adalah lewat dua hal. Pertama adalah Allah menyatakan dirinya secara umum kepada manusia lewat cakrawala. Tetapi satu lagi, Allah menyatakan dirinya kepada manusia secara khusus, yaitu lewat firman-Nya. Firman yang tertulis dan firman yang menjadi manusia. Mari kita masing-masing membaca itu. Saya akan ambilkan dulu Alkitab saya sebentar. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-19 itu bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat dua hal. Jadi kalau kita bagi itu nanti, Mazmur pasal yang ke-19 itu kita akan melihat ada dua pembagian yang dilakukan oleh pemazmur di sana tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Saya akan bacakan untuk kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Berita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dan seterusnya, kalau kita melihat itu, maka kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 kita melihat bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia itu lewat ciptaannya. Dari ciptaannya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kita lihat di situ langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi dari langit, dari ciptaan Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia. Dan kemudian ayat yang ke-8 itu, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Maka dari sini kita melihat bahwa Allah memperkenalkan dirinya lewat dua hal. Pertama itu adalah secara umum, lewat ciptaannya, dan kemudian secara khusus, yaitu lewat Alkitab. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi kenapa Tuhan harus menyatakan dirinya? Adalah supaya manusia bisa mengenalnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dalam Mazmur pasal yang ke-19, kita harus melihat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya itu kepada manusia. Jadi Tuhan menyatakan dirinya, berevelation, berwahyu kepada manusia, kepada kita melalui yang namanya yang pertama tadi itu disebutkan wahyu umum, yaitu ciptaannya, dan wahyu yang khusus itu firman-Nya. Jadi yang umum itu maksudnya adalah semua orang bisa menikmati itu, semua manusia bisa merasakan itu. Tetapi yang khusus firman-Nya, karena tidak semua orang membaca firman Tuhan, maka hanya orang-orang membaca firman Tuhan, yang mana Tuhan menyatakan dirinya lewat pembacaan firman itu, maka lewat itulah manusia bisa mengenal. Itu sebabnya itu disebut sebagai hal yang khusus.
Jadi firman itu, nanti kita akan lihat firman yang menjadi manusia dan firman yang tertulis itu. Jadi, mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan wahyu Allah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Allah menyatakan diri lewat dua hal, yaitu lewat ciptaan yang kita sebut dengan wahyu umum, dan lewat firman-Nya Alkitab atau Taurat itu yang disebut dengan wahyu khusus. Nah, yang pertama kita lihat adalah wahyu umum. Penyataan diri Tuhan secara umum kepada semua manusia lewat alam semesta. Di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 kita membaca di sana. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga tidak ada yang dapat berdalih. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara dari bagian bahwa manusia seharusnya tidak bisa lagi berdalih. Karena Allah sudah menyatakan diri kepada manusia. Jadi yang tidak nampak padanya, yaitu kekuatan Tuhan yang kekal, keilahiannya, itu bisa kelihatan. Jadi kita kalau mau mengenal Tuhan, dari Tuhannya kan nggak bisa kita lihat. Tetapi dari karya Tuhan itu, dari pikiran Tuhan lewat karyanya sejak dunia diciptakan, kita bisa melihat itu. Kekuatan Tuhan, kemegahan Tuhan, keagungan Tuhan, itu bisa kita lihat lewat ciptaan. Maka nanti di akhir zaman, manusia nggak ada yang bisa berdalih mengatakan, aku nggak mengenal Tuhan, aku tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak ada orang yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena dari karya Tuhan kita bisa tahu dan bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada. Ingat, saya sudah mengatakan bahwa di dalam diri manusia, Tuhan kasih yang namanya sifat religius itu. Sehingga di dalam dirinya manusia menyadari bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Manusia itu membutuhkan kekuatan itu, membutuhkan yang namanya Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun saya sudah sebutkan di dalam keberdosaannya, manusia tidak dapat sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya itu, yaitu Tuhan yang sebenarnya itu. Jadi dari Nats Roma 1 ayat 19 sampai 20 ini manusia semua tahu bahwa ada satu pribadi yang menciptakan dunia ini. Jadi apa yang kita tidak nampak dari Tuhan itu, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, itu bisa nampak kepada pikiran. Dari mana? Dari karya Tuhan. Jadi dari ciptaan Tuhan kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Maka ketika kita pergi misalnya ke Danau Toba, melihat pemandangan yang begitu indah, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kalau kita belajar di ilmu pengetahuan alam, belajar di astronomi, kita bisa melihat bagaimana langit itu dipenuhi dengan bintang-bintang. Kenapa bumi yang bulat itu? Kenapa bulan yang bulat itu? Kan tidak ada yang menyanggah itu. Kenapa dia bisa tetap berada di angkasa sana? Kenapa tidak jatuh? Kita belajar memang kalau kita katakan ya karena gaya gravitasi itu segala macam. Tetapi kenapa dia tidak jatuh? Matahari tidak jatuh menimpa bumi. Misalnya kalau dia lepas dari orbitnya misalnya. Kenapa bisa hal seperti itu? Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Karena Tuhan yang merancang itu sedemikian rupa. Maka harusnya dari sini kita, bahkan semua manusia benar-benar akan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Maka tidak ada yang bisa berkata, tidak ada Tuhan. Mereka tidak ada yang bisa berkata, saya tidak tahu bahwa Tuhan itu ada. Dari karyanya, sejak dunia diciptakan, manusia bisa melihat itu. Maka tidak ada yang bisa berdalih. Itu tentang wahyu umum itu. Jadi, wahyu umum itu yang pertama tadi adalah lewat ciptaan. Kemudian yang kedua, lewat hati nuraninya. Jadi dari hati nurani, manusia tahu bahwa Tuhan itu ada. Di dalam Roma 2, 14, 15 dikatakan begini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi kita lihat di sini bahwa ternyata isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati semua orang. Jadi orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Kenapa? Karena ada itu tertulis dalam hati nurani setiap orang. Dan suara hati itu bersaksi dalam pikiran mereka, saling menuduh atau saling membela. Makanya hati nurani kita itu kan berbicara. Waktu kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar, kita melakukan dosa, hati nurani itu mengingatkan. Itu maksudnya bahwa Tuhan itu memberikan penyataan umum lewat hati nurani kita. Jadi semua kita nggak bisa berada. Kenapa ada dorongan misalnya, larangan ketika ada sesuatu hal yang salah. Jangan lakukan itu. Siapa yang memberikan itu? Tuhan. Jadi di dalam diri setiap orang. Misalnya contoh ketika Anda mau ujian, Anda mencoba untuk menyontek. Kan langsung diingatkan di dalam hati. Jangan lakukan. Ketakutan itu. Tapi ketika kita biarkan memang terus-menerus, nyontek yang pertama itu begitu menggetarkan, tetapi nyontek yang kedua sedikit kurang getarannya, ketiga, keempat, dan seterusnya nanti nggak bergetar lagi sama sekali. Kita akan menjadi keterusan melakukan itu. Artinya suara hati itu tidak berbicara lagi. Tetapi sebenarnya hati nurani itu diberikan Tuhan bagi kita, itu yang membuat kita kemudian bisa di dalam diri kita kemudian menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada kita yang bisa menghindar dari hal itu. Oke, jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia itu lewat wahyu umum. Yang pertama adalah alam semesta, itu ciptaannya. Yang kedua lewat hati nurani. Kemudian dari gambar ini, apa sebenarnya yang dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Jadi kalau kita lihat alam semesta, karya Tuhan itu kan sebenarnya kita bisa melihat ada keagungan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan penuh dengan kreativitas. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang menciptakan sesuatu dengan keindahan. Kemudian kita bisa melihat misalnya dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang perkasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan kita dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itu. Allah menciptakan segala sesuatu. Dari sana kita akan bisa melihat bahwa siapa Tuhan. Dari alam semesta. Tetapi dari alam semesta juga ada yang tidak bisa kita kenali tentang Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan, keagungan Tuhan, kita bisa lihat dari sini. Tetapi tentang keadilan Tuhan, kita tidak bisa lihat dari alam semesta. Bahwa Allah yang adil, Allah yang akan menghukum, Allah yang akan menyelamatkan lewat Yesus Kristus, kita nggak bisa lihat dari alam semesta. Kalau tentang kebaikan, tentang yang namanya kasih dan lain sebagainya, mungkin dari alam kita bisa mengenal, walaupun itu tidak sempurna. Tetapi tentang siapa Allah yang sesungguhnya, Allah yang adil yang akan menghukum, dan Allah yang membebaskan, Allah yang menyatakan diri lewat Yesus Kristus, keadilan Tuhan, kita nggak bisa lihat itu hanya dengan melihat alam semesta. Maka harus lebih jauh. Artinya wahyu umum itu tidak cukup memberikan pengertian yang benar tentang Allah. Maka yang kedua, dibutuhkan yang namanya penyataan diri Allah secara khusus kepada manusia, yaitu lewat wahyu khusus. Wahyu khusus itu yang pertama adalah lewat firman yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi firman itu, Alkitab itu adalah wahyu khususnya Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa banyak orang tidak membaca Alkitab. Artinya tidak semua orang membaca Alkitab. Yang khusus ini artinya tidak semua orang. Tadi yang umum, semua orang bisa menikmati itu.
Semua orang bisa merasakan itu. Karena semua orang bisa melihat gunung-gunung, bisa melihat matahari, itu kan ciptaan Tuhan. Semua orang bisa merasakan panas matahari, semua orang bisa merasakan hujan. Itu kan ciptaan Tuhan semua. Artinya dari sana akhirnya bisa mengatakan Tuhan yang menciptakan, tapi hanya sebatas itu. Maka tadi saya sudah sebutkan bahwa kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna hanya karena melihat alam semesta. Maka dibutuhkan yang namanya penyataan diri Tuhan secara khusus kepada manusia. Yaitu yang pertama lewat Alkitab. Jadi di dalam Alkitab Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Di dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi dari kitab suci kita bisa belajar tentang siapa itu Tuhan. Kemudian pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan sudah ngomong kepada umatnya lewat nabi-nabi. Maka nabi-nabi itu mencatat itu. Bahkan Tuhan berbicara kepada manusia lewat para nabi. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada manusia, maka dia memakai para nabi untuk menyatakan apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh manusia itu di dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, kemudian Allah itu tidak hanya menyatakan dirinya lewat nabi-nabi, tetapi Allah itu sendiri datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus. Maka wahyu khusus itu yang pertama adalah firman yang tertulis, Taurat, Alkitab yang kita miliki. Dan yang kedua adalah firman yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada zaman akhir, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dengan perantaraan anaknya, yang tadi sebelumnya pada zaman dulu, dia sudah berbicara melalui nabi-nabi. Tapi sekarang di zaman akhir, dia berbicara dengan perantaraan anak itu sendiri. Artinya Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia kemudian mengenal siapa itu Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi lewat Yesus, Tuhan menyatakan siapa dirinya. Nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Musa pun tidak melihat Tuhan itu wajahnya seperti apa. Dia hanya melihat nyala api yang menyala. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka hanya mendengar suara, tetapi tidak secara muka dengan muka melihat Tuhan. Kecuali Tuhan menyatakan dirinya mengambil rupa sebagai seorang malaikat, dia bisa menyatakan dirinya. Tetapi diri Allah itu memang tidak bisa dilihat oleh manusia, apalagi manusia di dalam keberdosaannya. Kekudusan Tuhan dan keberdosaan manusia tidak akan mungkin membuat manusia secara langsung melihat inilah Tuhan itu. Tapi Tuhan bisa menyatakan dirinya lewat nyala api, lewat malaikat yang dia menyatakan dirinya sehingga manusia bisa melihatnya. Tetapi kemudian Allah itu sendiri datang. Lewat siapa? Lewat Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Maka kalau kita lihat, perhatikan bagian ini. Penyataan diri atau wahyu. Yang pertama itu tadi, wahyu umum. Wahyu umum itu lewat apa? Alam semesta dan hati nurani manusia. Jadi dari alam semesta kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Dari hati nurani yang diberikan Tuhan bagi kita, kita bisa mengenal Tuhan. Tetapi ingat, wahyu umum ini tidak cukup membuat manusia memiliki pengenalan yang benar akan siapa itu Tuhan. Kemudian, karena wahyu umum ini tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang benar, bahkan tidak cukup membuat manusia untuk bisa menerima kehidupan yang kekal, maka dibutuhkan yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus itu terbagi dua. Yang pertama adalah firman yang dituliskan di dalam Alkitab.
dan akhirnya firman yang menjadi manusia dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah sudah menyatakan dirinya dengan komplit kepada manusia. Dia sendiri datang. Kemudian ada firman yang tertulis. Sehingga kita yang tidak berada di zaman Yesus itu, kita bisa kemudian mengetahui dan mengenal siapa itu Tuhan. Karena ada Alkitab kepada kita, daripada kita saat ini. Maka bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab, tidak mungkin kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Hanya lewat pembacaan Alkitab yang serius dan tekun, kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Tanpa hal itu, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya, kalau ada orang-orang yang berkata, aku sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, aku dibawa ke surga, aku dibawa ke neraka, dan segala macam, tapi dia tidak pernah membaca Alkitab, itu perlu diragukan kebenaran. Maka kita harus uji segala sesuatu dari mana? Dari Alkitab. Alkitab yang menjadi ujian kita. Sehingga di dalam hal apapun kemudian nanti kita bisa tahu, oh ini benar atau tidak. Jadi pengenalan yang benar akan siapa itu Allah adalah lewat firman yang tertulis itu atau Allah itu sendiri. Maka jika Allah, menurut John Stott ini, ada satu pernyataan daripada John Stott ini, jika Allah adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya atau pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah. Kalau kita melalaikan Alkitab, berarti sesungguhnya kita sebenarnya mengabaikan yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya lewat Alkitab. Jadi kalau kita melalaikan Alkitab itu, tidak membaca Alkitab, maka sesungguhnya itu sama saja kita dengan mengabaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenal siapa Tuhan. Dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai dengan pikiran Tuhan. Jadi Tuhan yang harus membentuk pikiran kita. Keinginan kita, kerinduan kita, harus firman itu yang membentuk. Supaya kemudian di dalam memutuskan hal apapun di dalam hidup kita, biarlah firman Tuhan itu yang menuntun. Bukan hanya logika kita, bukan hanya kepintaran kita. Jadi, saudara-saudara, ketika kita sudah mengerti dan memahami bahwa Allah sudah sesungguhnya menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita tidak memahami siapa itu Tuhan, bukan Tuhan lagi yang salah. Kita hanya, maukah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Lewat Alkitab. Mungkin kita mengatakan sulit dimengerti, susah sekali untuk bisa memahami. Karena saya tahu memang ada hal-hal yang sulit di dalam Alkitab. Tetapi ada lembaga-lembaga di gereja di mana kita bisa bertumbuh. Di yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang mungkin bisa menolong kita. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan cukup bangga ketika sudah menjadi salah seorang anggota di dalam gereja. Tetapi kalau Anda tidak berbuat dan melakukan apa-apa, dan kalau Anda tidak bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan lewat pembacaan Alkitab, lewat kelompok-kelompok PA, penelahan Alkitab, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mungkin bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Maka ini yang harus menjadi concern kita, saudara-saudara. Anda sekarang sudah jadi semester 5, nanti kalau sudah masuk dunia pekerjaan, Anda tahun depan akan selesai, sudah masuk dalam pekerjaan, mungkin Anda tidak akan lagi peduli dengan hal seperti itu, tapi sibuk untuk mencari uang dan segala macam. Tapi saya mau ingatkan sekarang, hal yang paling penting di dalam hidup kita adalah kalau kita mengenal siapa itu Tuhan itu dengan benar. Lewat mana kita mengenal? Lewat Alkitab yang sudah diberikan bagi kita. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita di esok hari lewat Zoom. Kita akan lanjutkan tentang siapakah Allah kita. Tapi sekarang kita sudah belajar bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia itu lewat mana? Lewat alam semesta yang kita sebut dengan penyataan umum itu. Hati nurani, kemudian secara khusus lewat firman yang menjadi manusia dan firman yang tertulis. Biarlah lewat hal ini kita kemudian akan tergerak hati kita untuk boleh membaca Alkitab supaya kita mengenal siapa itu Tuhan. Demikian pelajaran kita hari ini. Saya minta kepada Anda untuk boleh mengerjakan satu soal saja.
Anda jelaskanlah apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan pernyataan khusus seperti yang sudah jelaskan itu tadi. Dituliskan di selembar kertas, boleh diketik, boleh ditulis tangan, kemudian nanti boleh dikirimkan ke saya lewat email yang sudah saya buat itu ketika akan mengumpulkan tugas-tugas yang lain. Nanti lewat email itu tuliskan namanya, NIM-nya dan grupnya ya, kelas A atau kelas B. Saya berharap nanti paling lama hari ini malam jam 10 itu sudah saya terima di email saya. Dan saya harapkan kita boleh mengerjakan itu semua dengan baik. Saya mau Anda sudah memahami apa itu yang namanya pernyataan umum dan pernyataan khusus. Dan kemudian setelah Anda menjawab itu, buatlah di bawahnya, mengapa Allah perlu menyatakan diri kepada manusia. Jadi ada dua pertanyaan. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan pernyataan khusus. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, kenapa Allah harus menyatakan diri kepada manusia? Selamat mengerjakan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akhiri perkuliahan kita pada saat ini, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh belajar tentang Engkau, menyatakan diri supaya kami manusia mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam surga. Dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, dan biarlah hidup kami ini hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu supaya kami boleh merenungkan, membaca firman Tuhan, karena kami tahu lewat itulah kami bisa mengenal Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita.